Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sutini. Saya mengajar di SMPN 2 Luwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, nomor UKG 201503207853. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik nggak? Baik. Oke, baik. Udah isi absennya belum yang tadi Ibu bagiin? Udah, Bu. Udah. Oke, suara Ibu kedengaran jelas nggak ke sana? Jelas, Bu. Jelas. Nah, nanti kalau misalnya kalian sinyalnya nggak bagus, pindah dulu posisinya, cari sinyalnya yang bagus. Nanti kalau misalnya suara Ibu nggak kedengaran jelas, nanti kalian ngomong aja, Bu, nggak jelas gitu kan, nanti Ibu ulangi lagi. Di pembelajaran online kali ini, kalian harus tetap semangat belajar, apalagi bentar lagi kalian akan ulangan semester ya. Jadi ini untuk nilai rapot semester 1, walaupun kita belajarnya jarak jauh, nggak bisa tetap tapi nggak menurunkan semangat kalian untuk belajar. Sebelum belajar, kemarin kan Ibu udah bagiin LKPD, modul, sama media pembelajarannya. Udah di-download belum sama kalian? Udah, Bu. Siapkan alat belajarnya, pensilnya, pulpennya, LKPD yang kemarin Ibu bagiin, siapin karena itu yang akan kita pakai dalam pembelajaran. Belajar hari ini, pertama Ibu akan jelasin materinya dulu, habis itu Ibu kasih waktu kalian buat kerjain LKPD-nya, habis kalian mengerjakan LKPD, kalian menyajikan LKPD-nya, setelah itu kita di bagian penutupnya itu nanti kalian isi soal ABCD ya kan, kayak yang kemarin-kemarin di Google Form itu ada 10 soal nantinya. Jadi nanti silahkan kalian ikuti pembelajaran ini baik-baik agar kalian nanti bisa mengisi soalnya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak apa itu variabel? Kemarin kan udah belajar di bab 3. Ya kan? Sekarang kan bab 4. Ya kan? Ada yang masih ingat nggak apa itu variabel? Temannya yang di depan. Temannya yang di depan apa? Apa itu variabel? Kemarin kan Ibu udah jelasin di bab 3. Variabel adalah apa? Simbol yang mewakili suatu bilangan. Simbol yang mewakili suatu bilangan. Gitu. Ada yang lain lagi? Variabel itu apa? Misalnya gini, kalau misalnya 2x tambah 3, berarti variabelnya itu apa? X. Kalau misalnya 2x tambah 3y, variabelnya apa? X sama Y. X sama Y. 2x tambah 3, variabelnya berapa? Ada 1, yaitu variabelnya itu X. Berarti itu persamaan linier satu variabel. Kalau misalnya 2x tambah 3y, itu variabelnya ada berapa? 2. Ada 2. Berarti itu termasuk persamaan linier satu variabel enggak? Enggak. Enggak, karena variabelnya itu ada 2. Nah, persamaan linier satu variabel itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Nah, salah satunya yang ada di LKPD, ya kan? Di situ kan ada permasalahan tentang yang nomor 1 itu tentang apa? Yang nomor 1 di LKPD? Tentang harga. Tentang harga apa? Celana dan baju. Harga celana dan
Baju. Baju. Di situ harga celana itu berapa kali harga baju? 2 kali harga baju, ya kan? Nah, di situ permasalahannya harga celana sama harga bajunya itu nggak diketahuin. Tapi kalau misalnya kalian beli 2 celana sama 5 baju, kalian harus membayar uangnya sebesar 405.000. Nah, di situ kan nggak ada harga celana sama bajunya. Untuk mencari harga celana sama bajunya itu dapat menggunakan persamaan linier satu variabel. Tuh. Untuk yang di nomor 2 juga sama. Di situ ada sebuah mobil box dengan kapasitas atau daya angkutnya itu sebesar 500 kilogram. Nah, di situ yang diketahui itu hanya berat badan supir dan berat kotaknya. Iya kan? Yang ditanyakan itu berapa banyak kotak yang dapat diangkut oleh mobil tersebut. Oke, sampai sini dulu. Sebelum kita lanjut mengisi LKPD, Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Hari ini yang akan kita bahas yaitu persamaan linier satu variabel. Di sini kompetensi yang akan kalian pelajari yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi di kompetensi dasar ini karena persamaan linier satu variabelnya itu banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, maka di sini yang akan kalian pelajari itu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini indikator pencapaian kompetensinya itu ada 2 atau IPK-nya. Yang pertama itu menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk persamaan linier satu variabel. Yang keduanya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Nah, tujuan pembelajarannya yang akan kalian capai setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk persamaan linier satu variabel dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan teliti. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi. Variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C sampai dengan Z. Di sini ada contoh. Harga 5 buah apel adalah 20.000. Bentuk aljabarnya itu kita misalkan apel itu sebagai variabel A, maka 5 apel itu sama dengan 20.000. Maka apel itu diganti dengan A, jadi 5A sama dengan 20.000. Nah, di sini kita lihat, berarti variabelnya itu apa? A. Oke, kalian masih ingat bahwa variabelnya itu A, gitu. Linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Di sini gini. Nah, karena judulnya ini persamaan, maka tanda hubung yang kalian gunakan itu sama dengan, gitu. Nih, ini kan ada sama dengan, ya kan? Ini sama dengan, ini sama dengan. Karena ini persamaan, maka tanda penghubungnya antara ruas kanan sama ruas kiri itu sama dengan. Contohnya, yang nomor 1 variabelnya itu apa? X. Variabelnya itu X. Yang nomor 2 variabelnya itu Y. Yang nomor 3 variabelnya itu X sama Y. X dan Y. Nah, lihat dari judul di atas, persamaan linier satu variabel. Berarti yang benar itu yang nomor berapa? 1 sama 2. 1 sama
2. Yang nomor 3 kenapa? 2. Bukan persamaan linear satu variabel. Karena variabelnya ada Karena variabelnya ada 2. Karena variabelnya ada 2, yaitu variabel X dan variabel Ada 2. Y gitu. Nah, penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang A itu caranya dengan menggunakan cara substitusi. Cara penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan substitusi adalah mengganti variabelnya dengan nilai-nilai pengganti yang telah ditentukan sehingga persamaan menjadi kalimat yang benar. Contohnya, tentukan nilai X dari persamaan X tambah 16 sama dengan 19. Jawab, X tambah 16 sama dengan 19. Kita ganti X-nya dengan bilangan berapa yang hasilnya 19. Kita misalkan dengan bilangan 1. X-nya diganti dengan 1. Berarti 1 ditambah 16 berapa? 17. 17. Bu. Berarti memenuhi enggak? Enggak. Tidak, Bu. Kita ganti dengan 3. 3 ditambah 16 sama dengan 19. 19. Berarti didapat nilai X yang memenuhi yaitu 3. 3. Bu. Persamaan di atas yaitu X sama dengan 3. Penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan menggunakan persamaan setara. Ini soalnya sama karena nanti buat ngebedain. Oh, kalau misalnya pakai cara yang ini, cara substitusi sama cara setara itu hasilnya sama. X ditambah 16 sama dengan 19. Tadi yang harus kita cari itu nilai apa? Nilai X. Berarti karena X itu ada di sebelah kiri, yang harus kalian hilangkan itu angka 16. Lihat di sini. Untuk yang pertama itu, kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Artinya gini. Ini kan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, yang kiri sama yang kanan itu harus dikurangi atau ditambah dengan bilangan yang sama. Ini kan bilangannya 16 nih, ya kan? Biar si 16-nya hilang, berarti kita harus ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Karena ininya positif, kan positif 16. Berarti lawannya itu apa? Negatif. Lawannya Bu. negatif. Berarti si 16 ini harus dikurangi 16. X tambah 16 dikurangi 16 sama dengan karena yang kirinya dikurangi 16, yang kanannya juga dikurangi 16. 16 kurangi 16. Jadi ini kedua ruas dikurangi 16. X-nya sama dengan 3. Ini hasilnya sama dengan yang cara substitusi. Jadi mau pakai cara substitusi, mau pakai setara itu hasilnya sama. Dua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, kalau yang tadi itu penjumlahan dan pengurangan, kalau yang ini perkalian dan pembagian gitu. Nah, di sini ada 3X dikurangi 7 sama dengan 20. Yang kita cari itu nilai apa? X. X. Berarti si negatif 7 itu harus dihilangkan. Karena negatif berarti lawannya apa? Positif. Berarti 3X dikurangi 7 ditambah 7 sama dengan 20. Karena yang sebelah kirinya itu ditambah 7, berarti yang kanannya juga ditambah
7. Jadi, 7. nah, habis ini kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Lihat, yang kita cari itu tadi nilai apa? Nilai X. Nilai X. Berarti kita harus menghilangkan angka berapa? 3. Angka 3. Untuk tiga. menghilangkan angka 3, maka kedua ruas dibagi 3. Gitu. Bagi 3 berapa? 1. 3 dibagi 3 dapatnya 1. 27 dibagi 3 dapatnya 9. Maka X-nya didapat. X sama dengan 9. Lanjut ke yang selanjutnya. Nih yang harus kalian ingat. Langkah-langkah pemecahan masalah persamaan linier satu variabel. Itu ada 4. Yang pertama, sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam soal. Yang kedua, jika persamaan mengandung operasi penjumlahan, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pengurangan dengan besar yang sama. Begitupun sebaliknya. Yang nomor 3, dahulukan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian. Yang keempat, jika persamaannya mengandung operasi perkalian, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama dan bukan 0. Begitupun sebaliknya. Di sini ada contoh. Contoh ini sama kayak contoh yang ada di LKPD. Di sini bisa dilihat yang nomor 1. Diketahui harga 1 kilo buah anggur 3 kali harga buah salak. Berarti yang lebih mahal anggur apa lebih mahal salak? Lebih mahal anggur apa salak? Anggur. Berarti di sini kita misalkan hanya itu sebagai X gitu kan? Berarti anggur itu kan berapa kali salak? 3 kali salak. Berarti salak itu tadi dimisalkan dengan apa? X. Berarti anggur itu sama dengan 3X. 33.000. Sama dengan 33.000. 6X ditambah 5X itu merupakan jawaban yang A. Itu tentang kalimat matematika. Berarti 6X ditambah 5X itu sebagai kalimat matematika. 33.000. X ditambah 5X sama dengan berapa tadi? 33.000. 33.000. Nah, untuk menghilangkan 11 tadi gimana caranya? Dibagi 11. Dibagi 11. 11 bagi 11 berapa? 1. Berarti X 33.000 dibagi 11. 3.000. Nah, tadi itu salak itu sebagai apa salak? 3.000. Salak itu variabelnya apa tadi dapatnya? X. Berarti X itu kan 3.000. Berarti harga salak itu 3.000. Nah, anggur itu tadinya berapa kali salak anggur? Berarti 3 dikali 3.000. 3.000. Dapatnya berapa anggur? Kali 3.000 berapa? 9.000. 9.000. Nah, sini yang C itu yang ditanya harga 3 kilo anggur ditambah 4 kilo salak gitu. Nah, di sini harga 3 kilo anggur. Anggur itu 1 kilonya berapa? 9.000. Berarti 3 dikali 9.000
1000 1000. ditambah 4 kali salak berapa? 12. 12. Berarti uang yang harus 12.000, dikeluarkan untuk membeli 3 kilo anggur sama 4 kilo salak berapa? 39.000. 39.000. Oke, kalian tadi udah ngerti belum yang Ibu jelasin? Udah. Udah, kalau udah, kemarin kan Ibu udah bagiin LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh kalian tanyakan di sini. Ibu, Apa Hilma? kan di contoh yang Ibu jelasin pakai cara persamaan. Persamaan apa? Persamaan setara. Ya. Boleh nggak menggunakan pindah ruas yang lebih gampang? Oh, jadi yang Ibu jelasin tadi kan tentang persamaan setara, cara penyelesaiannya. Yang Hilma tanyakan itu boleh nggak Bu pakai pindah ruas yang lebih gampang? Kalian itu kebanyakan memang menggunakan cara pindah ruas untuk lebih gampang. Nih, di sini kan menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan persamaan setara. Tadi Hilma nanya, boleh nggak Bu menggunakan cara yang pindah ruas? Jadi gini sebenarnya. Dalam matematika, pindah ruas itu nggak ada. Cuman kebanyakan siswa menggunakan cara pindah ruas agar lebih gampang. Tapi sebenarnya itu nanti terjadi salah konsep. Menyelesaikan soal seperti ini, hasilnya sama. Dengan cara persamaan setara, dengan cara pindah ruas, itu hasilnya tetap sama. Pindah ruas itu kan, nih, ini kan menggunakan persamaan setara. Kalau pindah ruas kan gini nih. Nih, Ibu jelasin ya, pindah ruas. X tambah 16 sama dengan 19. Yang kita carikan itu nilai X. Ya kan? Ya. Yang kalian ketahui itu kan caranya tinggal dipindah ruas kan? Pindah ruas kan? Yang tadinya positif, ini negatif gitu. Jadi kan tinggal X sama dengan 19 kurangi 16. Sama dengan 16. berapa? Sama dengan berapa? 3. Nah, ini sama ini kan hasilnya sama, ya kan? Kalau yang ini menggunakan persamaan setara, gitu, ya kan? Kalau yang ini menggunakan pindah ruas, hasilnya tetap sama. Tapi sebenarnya yang pindah ruas itu nggak boleh. Salah konsep. Kalau ini benar. Gimana kalau misalnya posisinya gini? 3X sama dengan 9. Ya kan? Nah, untuk mencari nilai X itu kalau pindah ruas jadinya gimana? Kalau pindah ruas, X sama dengan? X sama dengan 9 apa? 9 kurangi 3. Ini kurangi 3X sama dengan 9 dikurangi 3. Tapi kan sebenarnya itu 3X sama dengan 9 itu kan artinya itu kan 3X dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3. Berarti X sama dengan 3. Berarti kalau ini X sama dengan berapa? 6. Ini yang salah gitu. Kenapa pindah ruas nggak boleh? Karena takutnya ada yang belum ngerti, dapatnya hasilnya yang ini gitu. 3X sama dengan 9 itu kan artinya X sama dengan 9 dibagi 3. Ngerti? 3. Ini yang salah sebenarnya kalau kita pakai konsep pindah ruas. Ini kan tadinya kan positif. Kalau pindah ruas kan hasilnya negatif kan? Harusnya ya? Iya, berarti ini salah konsep. Jadi kalian itu jangan menggunakan pindah ruas karena nanti terjadi salah konsep. Maka kalian harus pakai persamaan setara. Sampai sini dulu ada yang ditanyain lagi nggak? Dahlia ada yang mau ditanyain nggak? Dahlia ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada.
Udah ngerti. Ada yang mau tanyain nggak? Ada, Bu. Apa? Untuk yang nomor 1, bagaimana caranya menghitung harga setelah diskon? Oke, lihat yang nomor 1. Lihat LKPD yang Ibu udah bagiin di sini. Oke, di sini tadi Sakila nanya untuk yang nomor 1. Nah, di sini yang tadi Sakila tanyakan itu berapa harga celana dan baju setelah mendapat diskon sebesar 20%. Nah, di sini itu yang pertama yang harus kalian kerjakan itu kan mencari harga sebuah baju dan harga sebuah celana dengan cara yang tadi Ibu ajarkan atau dengan contoh soal yang ada di LKPD gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah dapat harga baju dan celana, kalian cari berapa harganya setelah diskon. Nih, kita misalkan aja harga baju dan celana setelah diskon. Kita misalkan, nih, ini mah bukan jawaban sebenarnya ya. Kalau misalkan didapat harga bajunya, misalnya kita dapat 50.000. Ini kan sebelum diskon, ya kan? Yang ditanya itu setelah diskon. Berarti 20% itu berapa? 20%. Berarti di sini diskon baju itu sama dengan Rp 50.000 dikali 20%. 20% itu tadi dapatnya berapa? 20/100. 20/100. Ini kan nolnya ada berapa di bawah? Di bawah ada berapa? 2. Berarti coret. Di bawah 2, di atas 2. Berarti di sini 500 dikali 20 berapa? 500 kali 20 berapa? 10.000. 10.000. Jadi si bajunya itu didiskon 10.000. Berarti harga baju setelah diskon gimana caranya? 10.000 didiskon 10.000. Berarti jadinya berapa? 40.000. 40.000. Berarti 50.000. 40.000 didapat dari mana? 50.000 dikurang 10.000. Dikurangi 10.000. Maka didapat harga bajunya itu 40.000. Nah, kalian tinggal cari dari persamaan di atas berapa harga baju dan celananya. Habis itu ini cara mencari diskonnya. Ini bukan jawaban sebenarnya, ini hanya contoh aja. Oke, ngerti sampai sini dulu? Ngerti. Ibu yang nomor 2 gitu. Apa? Yang nomor 2 apa? Kita kan cari banyaknya kotak yang dapat diangkut. Terus habis itu kalau kita ngangkut 132 kotak berapa 132 kotak berapa kali pengangkutannya? Akan mengangkut 132 kotak, berapa kali kotak tersebut akan terangkut semuanya. Jadi kita cari nilai X-nya dulu. Habis itu ketemu misalnya nilai X-nya 20. Gitu kan? Misalkan. Kalau enggak nilai X-nya misalnya 28. Biar beda. Berarti di sini kalau satu kali ngangkut itu 28 kotak. Nih, kalau misalnya sekali ngangkut itu 28 kotak, berarti kalau 130 kotak berarti tinggal diapain? Buat Dibagi. Ya. Bagi, Bu. Jadi jika Pak Doni akan mengangkut 132 kotak, berapa kali kotak tersebut akan terangkut semua? Berarti tinggal 132 dibagi banyaknya kok kotak. Ini Ngerti, Bu. kalau udah ngerti, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya.
Ibu kasih waktu. Kalau udah, kita lanjut ke menyajikan hasil AKPD. Ada yang udah belum? Udah. Udah. Ibu sedikit lagi. Belum, Ibu. Sedikit. Oke. Yang belum, Ibu tungguin. Yang udah. Karisa boleh deh yang nomor 1. Diketahui harga sebuah celana 2 kali harga sebuah baju. Jika Dina membeli 2 celana dan 5 kaos, maka Dina harus mengeluarkan uang sebanyak 405.000. Tentukan banyaknya uang yang mendapatkan diskon sebesar 20%. Ya, jadi berapa dapat celananya sebelum diskon? 45.000 baju. Ya, bajunya dapat 45.000. Yang lainnya sama enggak? Sama, Bu. Sama, oke. Tinggal cari yang celananya. Substitusi X sama dengan 45.000 ke persamaan celana, maka celana sama dengan 2X sama dengan 2 kali 45.000. Jadinya? Celana 90. Iya, jadi harga bajunya 45.000. Harga sebuah celana 90.000. Iya, betul. Nah, itu kan harga sebelum diskon. Setelah diskonnya dapat berapa? Harga baju sama dengan 45.000. Diskon 20%. Jadi, sebuah baju setelah diskon 20% sama dengan 36.000. Yang celananya berapa dapatnya Karisa? Celana 90.000, diskon 20%. Habis itu Sebuah celana 20% sama dengan 72.000. Nah, tadinya kan Dina itu bayarnya berapa? 405.000. Nah, berarti setelah diskon yang harus dibayarnya itu sebanyak berapa? Jumlah uang yang harus dikeluarkan Dina setelah mendapatkan diskon 20% sama dengan 324.000. Ya, oke. Nah, yang nomor 1. Yang nomor 2-nya ada nggak? Yang udah beres siapa? Nomor 2 siapa yang udah? Nah, oke, Hilma berapa? Pak Doni mempunyai sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut 500 kg. Berat Pak Doni 60 kg. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentunya kan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil Pak Doni dalam sekali pengangkutan. Berarti banyaknya kotak yang dapat terangkut dalam satu kali pengangkutan berapa kotak, Hilma? 22 kotak. 22 kotak. Nah, berarti untuk mengangkut 132 kotak itu memerlukan berapa kali pengangkutan? 2 bagi 2 sama dengan X sama dengan 6. Ya, berarti banyaknya pengangkutan untuk mengangkut 132 kotak yaitu sebanyak 6 kali pengangkutan gitu. Nah, habis itu tinggal dikalikan dengan apa yang terakhir? Jika pengangkutan memerlukan biaya 30.000, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut barang tersebut? Ya. Biaya kali pengangkutan Rp30.000. Biaya dalam kali pengangkutan 30.000 kali 6 sama dengan 180.000. Jadi, biaya dalam 6 kali pengangkutan sama dengan Rp180.000. Ya, jawabannya sama nggak sama yang lain? Sama, Bu. Sama, oke. Kalau sama, kasih tepuk tangan dulu buat temennya yang udah presentasi jawabannya, biar kalian juga tambah semangat belajarnya. Yang nomor 1 itu benar jawabannya. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu mencari harga baju dan celananya dulu masing-masing. Kalau misalnya udah ketemu harga baju sama celananya, kalian tinggal cari besar diskonnya berapa.
Habis ketemu besar diskonnya berapa, baru kalian kurangin harga yang sebelum diskon dikurangi diskon. Nanti ketemu jawabannya harga setelah diskon. Jadi yang nomor 1 itu baju sebelum diskon itu 45.000. Harga celana sebelum diskon itu 90.000. Kalau misalnya kalian membeli 2 celana sama 5 kaos atau 5 baju, maka kalian harus membayar 405.000. Jadi itu harga sebelum diskon. Setelah kalian mencari diskonnya, ya 36.000. Diskonnya 20%, berarti dikurangi 9.000. Nah, harga celananya yang tadinya 90.000 setelah diskon jadinya 72.000. Ya kan ya? Nah, yang tadinya kalian harus bayar 405.000, berarti setelah diskon kalian cukup membayar 300 berapa? 24.000 gitu. Yang untuk yang nomor 2 itu benar karena daya angkutnya itu 500 kilo, berarti kalian harus cari dulu persamaan linear satu variabelnya. Yang pertama yang harus kalian cari itu banyaknya kotak yang terangkut dalam sekali pengangkutan. Setelah itu kalian bagi. Kalau misalnya Pak Doni mengangkut 132 kotak, berapa kali pengangkutan? Berarti 132 dibagi banyaknya kotak. Kalau udah ketemu, kalian tinggal kalikan biaya pengangkutannya sekali ngangkut berapa. Kalau tadi kan biaya pengangkutannya sekali ngangkut 30.000, berarti tinggal dikalikan 6 dikali 30.000 dapatnya 180.000. Sini dulu ada yang tanyain? Setelah kita belajar tadi dari awal sampai akhir, apa yang dapat kalian simpulkan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear satu variabel? Maka langkah-langkahnya itu yang pertama apa? Sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam soal. Oke, yang terakhir. Jika persamaan mengandung operasi perkalian, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama dan begitu pun sebaliknya. Ya. Oke, jadi itu ada 4 langkah yang dapat kalian simpulkan untuk menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel. Jadi setelah belajar hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Beliana, apa yang bisa kamu dapetin? mengetahui cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, yang lainnya, Karisa, apa yang bisa kalian dapetin? Mengetahui langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, yang lainnya, Hilma, apa yang bisa kamu dapetin? Mengetahui contoh-contoh persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyain lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, silahkan kalian kumpulkan LKPD yang belum. Ibu tunggu secepatnya. Dan kalau udah, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di dalam modulnya. Ya kan? Ibu kan udah bagi tuh modul LKPD, media gitu. Isi soalnya. Habis itu nanti Ibu share link soal persamaan linear satu variabelnya. Nanti di situ ada 10 soal, silahkan kalian isi. Jangan buru-buru, ya kan? Kotret dulu sama kalian, walaupun itu soalnya ABCD. Nah, habis itu nanti silahkan kalian kumpulkan tugasnya paling telat hari ini. Nanti Ibu tunggu sampai sore, fotoin, habis itu kirim ke Ibu gitu ya. Tetap semangat belajar. Kita tinggal 1 kali belajar lagi. Kalau yang tadi kita belajar tentang persamaan linear satu variabel, nanti
yang pelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi ada persamaan, ada pertidaksamaan. Nanti habis itu kalian langsung ke ulangan pas belajar. Semoga kalian dapat nilai yang bagus nanti di pasnya. Walaupun kita belajarnya jarak jauh, cukupkan belajarnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.